Mari kita lihat kapal penumpang Afrika untuk 200 orang tetapi mengisi lebih dari 2000 orang. Bahkan ketika dia pergi ke toilet, dia berpegang teguh pada pagar. Tetapi bahkan jika mereka kenyang, mereka masih harus pergi ke kehidupan. Anda tidak akan membayangkan stasiun sampah mobile melepaskan asap hitam di depan mereka adalah kendaraan tandang mereka. Ada orang di mana-mana. Lebih dari 2000 orang kulit hitam berkumpul di satu tempat untuk berbicara. Bahkan di mana-mana melihat bokong telanjang mereka. Orang kulit hitam tanpa 1 sen di Afrika telah menyadari impian mereka untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Kehidupan terbelakang tentu saja tidak memenuhi harapan mereka. Namun, situasi di Laut Afrika membuat mereka goyah. Mimpi itu belum mulai turun. Kapal itu sudah muatan di depan kapal tua, yang dibeli oleh Kapten Odebiao dengan harga murah. Seorang pebisnis seperti Odebiao telah menargetkan mereka yang ingin keluar tetapi tidak tahu bagaimana cara berenang. Bahkan untuk membawa lebih banyak tamu daripada yang juga dia pindahkan kemana-mana di kereta, hanya menyisakan geladak dan kokpit. Tetapi kapal renovasi ilegal sangat populer dengan alasan hanya satu, yaitu tiket murah. Teman-teman kulit hitam ini hanya perlu menghabiskan sepertiga dari harga tiket reguler untuk mengalami perjalanan panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kedua sisi perahu mengikat tali untuk menarik beberapa perahu kecil. Gadis kulit hitam yang cantik ini ada di kereta. Takut bahwa sinar ultraviolet ultra dark akan membuat kulit Anda lebih gelap. Meskipun kita melihat dia tidak memiliki tempat untuk menjadi hitam lagi. Kapal-kapal yang direnovasi menarik perhatian polisi Pasifik. Ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di kapal. Karena kapal non-krem ini tidak memiliki kafetaria kolektif, orang-orang kulit hitam ini harus memasak sendiri. Tapi tidak ada teka-teki, jadi danau itu tidak memiliki bahan. Tetapi gadis itu menjamin dapur ini tidak bisa memakan tanah. Begitu cepat pengiriman di atas kapal. Terkadang nelayan di dekatnya akan mendayung untuk menjual makanan dan hanya menelepon 1 jam untuk pulang. Tapi harganya di sini terkenal mahal, juga harus menambahkan kapal. Jadi orang kulit hitam di atas kapal memutuskan untuk makan hanya 1 makan. Keputusan ini tidak hanya menghemat sejumlah besar uang untuk istrinya tetapi juga mengurangi berapa kali pergi ke toilet. Tidak ada kemewahan di kereta seperti toilet. Ketika mereka perlu pergi ke toilet, mereka hanya perlu meletakkan kaki mereka keluar dari pagar kemudian memegang pagar dengan erat, dan bokong diturunkan. Jadi Anda akan mengalami layanan pembersihan bokong otomatis sepenuhnya gratis. Tetapi setiap kali Anda pergi ke toilet, Anda harus memperhatikan. Karena jika Anda menggeser tangan atau ketidakpastian pagar, Anda belum menghasilkan uang, sebaliknya, keluarga Anda harus merawat 2000 orang secara gratis. Perjalanan seperti itu masih berpotensi berbahaya, yang mudah membuat wabah penyakit. Kapal-kapal beragam laut yang berlebihan juga meningkatkan risiko penularan penyakit. Jane Mada adalah dokter hewan terkenal di kapten yang mempekerjakannya dengan gaji 2.500 sebulan untuk merawat bawang bombay lain. Mada sangat sulit, dia telah bekerja selama 5 tahun untuk memperhatikan penumpang yang kedinginan dan demam di masa sensitif. Dengan pengalaman yang kaya ditambah keterampilan medisnya, Mada terkenal sebagai dewa YHWH. Meskipun setir Odebiao berkarat, keterampilannya tidak perlu berargumen bahwa ia berhasil membawa orang ke pantai. Perjalanan berakhir, yang berikutnya didasarkan pada nasib penumpang yang menonton video ini. Apakah Anda ingin mengalami perjalanan mewah ini?